Halo sahabat-sahabat believers, jumpa lagi bersama dengan saya Siprinifu. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema. Tema ini di-request oleh teman-teman di YouTube, yaitu mengatasi ketakutan dan kecemasan dengan iman. Tentunya untuk membahas tema ini, saya tidak akan sendiri berbicara, tetapi pada kesempatan hari ini saya sudah menghadirkan dua narasumber yang begitu luar biasa, yaitu tidak kalah dengan ganteng-gantengnya. Halo Brother Franz, Halo, apa Bro kabar? Ziki. Puji Tuhan baik. Halo Ya. Brother Son, apa kabar? Puji Tuhan baik. Luar biasa. Bagaimana aktivitas hari ini, Brother Sony? Ya, berjalan dengan baik, dengan lancar. Brother Ya, Franz? sama Sama ya. berjalan baik. Haleluya. Aktivitas biasanya. Bagaimana tadi perjalanan datang ke podcastnya Believers? Apakah macet atau di perjalanan ada problem atau bagaimana? Wow, kalau kita bicara soal macet sih namanya di kota besar ini ya, di kota Jakarta ini cukup macet. Cukup macet ya. Tapi kita bisa terlewati semua Ya. dengan enjoy kan kalau saat berjalan di jalan. Ah, Berada sendiri? ya, saya kan sama Profesor ini Oh, sama ya. tadi kita. datang baru. Iya. Oh, Jadi puji emang Tuhan. sama-sama merasakan dalam perjalanan itu, walaupun macet, walaupun nggak macet, kita tetap hadir. Puji Tuhan. Nah, teman-teman, Brother Franz dan Brother Sony, sesuai dengan request dari netizennya Believers, Ya. bahwa kita akan membahas sebuah tema yang menurut saya ini sangat menarik untuk Ya. kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu mengatasi ketakutan dan kecemasan dengan iman. Nah, teman-teman mungkin Brother Son, Brother Franz juga punya pengalaman dalam kehidupannya, punya pengalaman dalam perjalanan sehari-hari, dalam karir, dalam pekerjaan, dalam hal apapun. Nah, menurut Brother Sony dan Brother Franz, bagaimana sehingga iman dapat membantu seseorang dalam mengatasi sebuah rasa ketakutan? Mungkin ketakutan yang dimaksud oleh sahabat-sahabat believers itu mungkin ketakutan dalam menghadapi untuk tidak dapat pekerjaan, atau mungkin tidak dapat jodoh. Nah, itu juga menjadi salah satu rasa ketakutan dalam dirinya. Mungkin satu-satu kali jawabnya. Ya. Ya, mungkin kalau dari saya ya teman-teman semua, untuk mengatasi rasa takut, pasti semua manusia ada punya ketakutan. Ya. Ya kan, semua manusia punya ketakutan, dan untuk kita mau mengatasi ketakutan itu berarti kita perlu yang namanya iman, ya kan, iman. Karena iman itu apalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kayak tadi Bro bilang, mungkin kita ketakutan tidak mendapat pekerjaan, mungkin kita ketakutan kehilangan seseorang yang kita sayangi dalam kehidupan kita, atau mungkin kita ketakutan ketika kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kalau kita percaya dengan iman, karena iman kan dasar dari segala sesuatu, apa yang kita harapkan, apa yang kita mau jalankan, berarti iman itu adalah senjata supaya kita bisa sampai kepada tujuan tersebut itu. Nah, jadi iman itu adalah bahwa kehidupan kita kalau tidak berjalan dengan iman, maka hakikatnya tidak akan bisa mendapat apa-apa. Karena iman tanpa perbuatan juga kan nggak bisa. Mati. Ya, iman adalah tanpa perbuatan mati. Ya. Jadi sesuai dengan pertanyaan hari ini, bahwa iman adalah senjata untuk dapat mengatasi rasa takut. Ya, otomatis imannya kepada Tuhan kita. Ya. Ya kan? Karena mau ke siapa lagi kita mau berlari kalau bukan hanya kepada Tuhan yang bisa mengatasi segalanya kan? Ya. Ya, mungkin itu saya Luar dari biasa. Brother Franz, menurut Berson? Oke, kalau ditanya mengenai mengatasi ketakutan dalam kecemasan ya, Iya. setiap manusia pasti mengalami yang namanya rasa takut, rasa bimbang, rasa tidak percaya diri. Tapi bagaimana supaya orang itu atau pribadinya untuk supaya dia tidak merasa mengalami rasa ketakutan? Yang seperti tadi yang sempat disinggung oleh teman kita Brother Bro Franz, bahwa iman itu adalah sebuah kata yang tidak kita ketahui secara manusiawi ya,
Dan yang mengetahui itu adalah iman, itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita punya iman, saya percaya bahwa kalau kita melangkah, bahwa kita punya iman meyakinkan apa yang kita harapkan atau yang kita doakan, dan itu pasti akan terjadi. Karena ya tadi kita bisa kita melangkah dengan Tuhan, dengan iman itu. Iman itu adalah sesuatu kekuatan dalam diri kita, membawa kita itu semakin lebih dekat dengan Tuhan. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan, saya yakin dengan apa yang diharapkan, dengan apa yang dia doakan, dengan apa yang mungkin ada rasa ketakutan yang dihadapi, dengan iman mungkin terbiasa kan dengan iman tersebut. Karena dia punya iman. Kalau kita punya iman firman bilang iman punya kalau kita punya iman besar biji sesawi aja, kalau kita bilang mengatakan bahwa gunung itu pindah, ya itu pasti akan terjadi kan. Nah, begitupun dalam kehidupan kita, kalau kita rasa takut, rasa cemas, rasa tidak mampu, kita punya iman. Karena kan kita punya Tuhan. Berarti dari jawaban dari Brother Franz dan Brother Sony ini intinya itu kita harus punya iman dan kita harus percaya. Mungkin karena kita apalagi kalau di Indonesia terdiri dari beberapa agama. Betul. Maka contohnya kalau misalnya di Kristen harus percaya kepada Tuhan Yesus, begitupun di Islam, Buddha dan lain sebagainya menurut kepercayaan kita masing-masing. Tetapi paling tidak itu kita harus beriman, dan iman kita itu terhadap kepada Tuhan yang kita sangat percayai. Begitu ya kalau yang saya dapat dari jawaban Brother Franz dan Brother Sony. Untuk menghadapi sebuah kecemasan dalam ketakutan. Nah, sehingga untuk menghadapi itu berarti kita harus punya iman. Lalu bagaimana peran doa dalam menghadapi ketakutan dan kecemasan? Apakah doa itu sangat penting atau ada cara lain untuk menghadapi ketakutan dan kecemasan itu? Tadi kan di awal Brother bilang bahwa kita harus punya iman, dan iman itu terhadap Tuhan yang kita percayai. Nah, apakah doa itu sangat penting untuk menghadapi ketakutan dan kecemasan, atau ada cara lain untuk menghadapi ketakutan dan kecemasan ini menurut Brother berdua? Peran doa itu sangatlah penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena doa itu adalah salah satu komunikasi kita dengan Tuhan, ya kan? Salah satu sarana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, kalau kita mengatasi yang namanya doa dalam menghadapi ketakutan dan kecemasan itu, ya kita jadikan doa itu sebagai gaya hidup dalam kehidupan kita. Artinya kembali lagi dengan iman. Ya kan, doa menghadapi ketakutan. Jadi yang kita bahas ini adalah iman dan ketakutan. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu kembali lagi dengan iman. Karena iman itu yang saya bilang lagi adalah suatu kepercayaan kepada Tuhan yang harus kita benar-benar menjiwai dalam kehidupan kita. Kita meyakini supaya bahwa apa yang kita gumuli, apa yang kita harapkan itu terjadi nanti. Nah, dan doa itu dalam kehidupan kita adalah suatu gaya hidup yang membuat kehidupan kita itu bisa mengatasi hal tersebut yang namanya ketakutan ini. Karena tidak ada lagi kita mau lari kepada siapa? Kepada dunia. Dunia bisa mengecewakan kita. Ya kan, kita mau lari kepada siapa? Orang-orang sekitar kita pun tidak bisa menolong kita. Hanya kita bisa lari kepada yang namanya Tuhan Yesus sendiri. Itu adalah peran doa dalam kehidupan kita untuk mengatasi segala rasa takut. Ya, mungkin itu saya. Oke. Kalau dari saya secara pribadi, apa peran doa dalam menghadapi ketakutan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, kayak contoh kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang mungkin saja yang tidak percaya kepada Tuhan, saya yakinkan bahwa kita itu perlu yang namanya doa. Kenapa peran penting sekali doa? Di situ kita merasa bahwa manusia itu punya keterbatasan. Manusia itu punya kelemahan. Manusia itu punya batas. Dia tidak bisa melangkah sendiri. Dia tidak bisa berjalan sendiri. Kalau dia mengandalkan analogi bahwa
Kalau dia mengandalkan dia punya kekuatan sendiri berdasarkan dia punya pengetahuan, logika dan sebagainya apa yang dia pelajari, tapi kalau dia tidak mengawali dengan doa dan sebagainya, saya rasa mungkin itu tidak maksimal. Mungkin itu tidak maksimal. Ada satu ayat firman Tuhan yang saya pegang sampai hari ini di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 bilang gini, tetaplah berdoa. Kenapa Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika untuk tetaplah berdoa? Karena ya itulah adalah kunci kekuatan buat mereka, jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Supaya ketika Paulus tidak ada di Tesalonika atau di jemaat tersebut, mereka tetap berdoa, tetap kuat. Karena ya seperti tadi yang Brother Franz bilang bahwa doa itu adalah komunikasi, adalah kebutuhan kita. Doa itu adalah sebuah pengharapan yang akan membawa kita ke tempat yang namanya sesuatu hal yang baru. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengatasi rasa ketakutan, rasa kecewa, kecemasan dalam hidup kita? Ya kadang-kadang kita mau tidak mau keluar dari zona yang membuat kita itu tidak bisa kita keluar. Tapi kalau kita keluar dari zona nyaman bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa yang akan membawa kita semakin lebih baik, saya rasa itu akan membuat kita semakin lebih produktif di dalam Tuhan. Doa itu sangat penting. Tetaplah berdoa supaya kita semakin melihat banyak mujizat yang kita akan alami. Walaupun kita tidak melihat mujizat langsung terjadi dengan apa yang kita doakan, dengan rasa ketakutan, rasa kecemasan, rasa khawatir dalam kehidupan kita, kita mau tetap berdoa. Tetap berdoa. Kuncinya tetap berdoa. Luar biasa ya. Ternyata saya mendapatkan sebuah pelajaran baru dari teman-teman Brother Franz dan Brother Sony bahwa ternyata untuk menghadapi sebuah kecemasan dan mengatasi sebuah rasa takut itu sangatlah gampang, sangatlah mudah ya. Yang penting kita punya iman dan kita harus tetap berdoa karena lewat doa itu kita komunikasi dengan Tuhan. Lewat doa itu kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Lalu tadi juga teman-teman bilang bahwa tidak cukup kita hanya berdoa, tetapi kita harus keluar dari zona nyaman itu. Dengan adanya kita harus bertindak. Betul. Kalau nggak ada tindakan, kita cuma berdoa, tapi kalau tidak ada tindakan, berarti rasa takut dan kecemasan itu dia tetap masih ada dalam diri kita. Nah, dengan adanya doa dan kita melakukan tindakan, maka ada mujizat yang kita dapatkan dari tindakan kita itu. Karena tanpa tindakan, maka doa kita itu tidak akan mujizat itu kita tidak akan rasakan. Lewat doa dan tindakan kita lah, kita akan merasakan kuasa Tuhan, mujizat dari Tuhan. Nah, sangat menarik untuk malam hari ini. Dan teman-teman Brother Franz dan juga Brother Sony adalah yang luar biasa di dalam dunia pelayanan dan pekerjaan. Ya, saya tiap hari mengikuti di media sosial teman-teman, luar biasa. Makanya malam hari ini dengan temanya yang ada ini sangat pas untuk saya mengundang teman-teman untuk hadir pada malam hari ini. Karena menurut saya ini adalah momen, karena saya sudah mengikuti media sosial teman-teman sudah lama. Jadi saya tahu perjalanannya sehingga saya mengambil keputusan untuk mengundang Brother Sony, Brother Franz juga sehingga. Dan kita baru mulai saja, tetapi ada poin-poin yang sudah kita ambil, ada poin-poin yang sudah kita dapat dari tema kita pada kesempatan hari ini. Lalu biasanya itu peran dan kasih sayang Tuhan dalam mengatasi ketakutan dan kecemasan itu seperti apa? Peran dan kasih sayang Tuhan dalam kita dalam mengatasi ketakutan dan kecemasan. Apakah ada kasih Tuhan sayang sama kita atau tidak, atau bagaimana? Saya nanti coba teman-teman yang saya minta jawabannya. Haleluya. Karena ini juga bagian dari request dari
netizen ya believers Wow, ini haleluya. sangat banyak yang nge-request ya. Luar Jadi biasa. saya kalau tidak mengupas habis nanti setelah itu ditanya lagi, ditagih lagi. Nggak puas ya berarti Nggak nanti. puas. Makanya saya Haleluya. harus mengupas tuntas. Kita mungkin dalam 2 jam ke depan kita akan mengupas tuntas ini. Oh, berarti tidak tidur dong. Silakan Haleluya. coba teman-teman boleh dijawab. Bagaimana kasih sayang Tuhan dalam kita mengatasi ketakutan dan kecemasan dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Mungkin dalam hal apa saja gitu. Oke, kalau dari saya secara pribadi, apa peran kasih sayang Tuhan itu? Tuhan itu baik. Saat ini ya, saya secara pribadi, saya masih ada, masih bernafas. Itu salah satu bukti loh, bahwa Tuhan itu mengasihi saya, mengasihi brother Sipri, brother Franz, bahkan teman-teman believer semua, bahkan teman-teman yang ada di luar sana. Itu salah satu bukti bahwa Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Kalau ada orang lain bilang, wah Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak ada dan sebagainya. Ada satu ayat firman Tuhan dia bilang dalam 2 Timotius 2 ayat 2 Timotius 2 ayat 13 bilang ini. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Amin. Bayangkan. Jika kita tidak setia aja, Tuhan itu tetap setia loh. Dia tetap setia sama kita. Mau sejauh bagaimanapun kita, seburuk apapun kita, sejahat apapun kita manusia, Tuhan tetap sayang sama kita. Supaya apa? Ya Tuhan pelihara kita supaya kita menjadi orang yang lebih berharga. Makanya kan juga dalam Roma 8 ayat 28 bilang Allah itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bagi apa? Bagi dia yang mengasihi Allah. Sekalipun kita tidak mungkin secara duniawi, secara manusia kita mungkin saja tidak mengasihi Allah, tapi Allah tetap mengasihi kita. Itu tandanya bukti bahwa Allah itu setia. Bukti bahwa Allah itu sayang sama kita. Tuhan itu makanya ada tema yang menarik sekali bahwa yang sering saya gunakan di dunia pelayanan, Tuhan itu terima kita apa adanya. Karena kita berharga di matanya. Yes. Kita berharga di matanya. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Kadang-kadang kita aja manusia yang bilang, wah Tuhan itu benar nggak? Tuhan sayang nggak sama saya? Tuhan pegang nggak sama saya? Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Kadang-kadang ya manusia aja yang jauh ya, rasa jauh. Tapi Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia selalu setia sama kita. Bagaimana supaya kita bisa keluar dari masalah kita, kecemasan kita, rasa takut kita dari ya Tuhan, bukti pemeliharaan Tuhan kita masih bisa bernafas. Nah itu kurang lebih dari saya seperti itu. Kalau peran kasih sayang Tuhan itu ya sama, saya juga merasakan hal itu ya. Peran kasih sayang Tuhan dari hari ke hari, tahun ke tahun, bahkan bulan berganti bulan. Kalau kita bisa melewati masa Covid, sampai kita ada hari ini, sebanyak orang yang meninggal, ya kan? Sebanyak orang yang sakit. Iya. Pernah nggak dari kita ada yang sakit tentang Covid? Nggak ada kan? Nah itulah kasih sayang Tuhan, peran kasih sayang Tuhan. Betul. Yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Nah seperti Bro Sony bilang, walaupun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Nah, jadi peran kasih sayang Tuhan itu dalam kehidupan kita itu adalah untuk menolong kehidupan kita, menyelamatkan kehidupan kita. Tuhan tidak mau dari kita salah satu yang binasa. Betul. Ya kan? Tuhan sayang sama kita, Tuhan cinta sama kita kok, ya kan? Dia punya perannya itu untuk apa? Menjaga kehidupan kita, mengasihi kehidupan kita. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan enggak? Ya kan? Apakah kita sayang sama Tuhan enggak? Ya kan? Kadang-kadang dalam kehidupan kita, ya kita menyakiti hati Tuhan. Ya kan? Kita melukai hati Tuhan. Padahal kita tidak mengerti bahwa sebenarnya Tuhan itu mengasihi kita. Nah, apa balasan kita untuk Tuhan gitu? Apa balasan kita untuk Tuhan? Kita mau buat apa? Dengan kebaikan kita pun juga tidak bisa cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Iya kan? Bahkan padahal kan Tuhan mau dalam kehidupan kita cuma mempersembahkan apa? Kehidupan kita aja. Dia cuma minta hati kita aja dari kehidupan kita manusia. Nah, jadi Tuhan sangat sayang kepada kita. Kalau dia sayang sama kita berarti apa balasan kita untuk dia? Ya, jalan satu-satunya hanya untuk ya memuji dia saja, ya kan? Mau menyembah dia saja.
Tapi bagi teman-teman semua dalam kehidupan hari ini bahwa jangan meragukan kasih Tuhan, ya kan? Jangan mencemaskan bahwa wah Tuhan tidak, kenapa saya dapat masalah, ya kan? Ya. Kenapa saya dapat pergumulan yang sangat berat? Padahal kan itu kan tegurannya Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita sudah melenceng dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya. Nah, itu teguran, artinya kasih sayangnya Tuhan. Sama juga kan kalau kita anak sama ayah ya, anak sama bapak. Ya kalau anak salah pasti kan bapak negur kan? Betul. Udah kayak gitu pasti bapak negur. Nah, jadi dalam kehidupan kita yang sudah harusnya binasa, kita yang harusnya sudah mati, kita yang harusnya dimurkai sama Tuhan, tapi Tuhan menolong kita, ya kan? Dia mengasihi kita. Nah, sebenarnya rasa takut itu apa ya? Sebenarnya sih menurut saya ya, rasa takut itu kayaknya maksudnya tidak ada, cuma kita aja yang seakan-akan merasa takut. Kayaknya rasa takut ini seakan-akan lebih besar daripada kuasa Tuhan. Padahal kuasa Tuhan yang lebih besar daripada rasa takut kita. Nah, itulah peran kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu aja yang bisa saya sampaikan. Ternyata kasih sayang Tuhan itu dari dulu, sekarang, bahkan mungkin selamanya dia tetap masih ada. Walaupun terkadang kita sering mengecewakan Tuhan, terkadang kita tidak sesuai dengan yang Tuhan mau, terkadang perjalanan kita itu tidak sesuai, tetapi Tuhan dia tetap mengasihi kita. Ternyata dari jawaban dari teman-teman saya mendapat sebuah kesimpulan bahwa ternyata untuk menghadapi kecemasan dan ketakutan itu, justru adanya kecemasan dan ketakutan itu kitalah yang menjauh dari Tuhan. Coba kalau kita dekat dengan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, maka kecemasan dan ketakutan itu tidak ada. Iya, betul. Jadi di sini luar biasa ya, jawaban dari teman-teman itu sangat memberkati sekali. Tetapi adakah contoh ayat atau kisah perjalanan tokoh Alkitab yang menggambarkan tentang dia mengatasi ketakutan ini, mengatasi kecemasan ini dalam perjalanan pribadinya, mungkin dari Brother Franz atau Brother Sony. Lalu apakah kalau misalnya kita punya komunitas, apakah itu dia bisa membuat kita dalam menghadapi kecemasan dan ketakutan ini untuk hilang, atau bagaimana untuk menghadapi kecemasan dan ketakutan ini? Menurut teman-teman seperti apa? Kalau kisah-kisah dalam Alkitab banyak ya yang dapat tadi pertanyaan mengatasi takut ya. Nah, banyak. Contohnya siapa yang bisa dapat mengatasi ketakutan? Daud kalau lihat Goliat, wah, sebagai kita ya, wah, takut, badannya gede, Betul. badannya besar, iya kan? Badannya ya lebih kalau dilihat perawakannya itu lebih dibilangin apa ya? Bisa mengalahkan lah. Ya kan kalau dilihatin Goliat. Sedangkan dalam kehidupan Daud itu melibatkan Tuhan dalam iya, itu yang membuat Daud bisa mengatasi hal itu. Masalahnya kehidupan dia itu Daud. Nah, jadi saya sangat senang dengan Mazmur Daud. Dia itu apa ya, seakan-akan sampai Tuhan juga maksudnya berkenan menemukan hatinya Daud itu, orang yang berkenan di hatinya. Itu. Jadi dalam kehidupan Daud bisa menghadapi yang namanya masalah, ya kan? Daud bisa menghadapi yang namanya kecemasan, Daud bisa menghadapi yang namanya keraguan dalam kehidupan dia. Dia tahu yang bisa mengalahkan Goliat hanya Tuhan sendiri. Ya. Contohnya hanya dengan sebuah katapela aja bisa merobohkan raksasa segede itu. Ya kan? Cuma dengan katapel doang, batu kali doang. Kalau saya bilangnya batu kali doang. Iya bang, batu kali doang. Dia bisa merobohkan tentara Filistin itu. Nah, itulah kalau kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, yang sama seperti Daud, ya kan? Nah, terus dalam kehidupan Daud pun bisa menyelesaikan masalahnya itu bukan masalah dengan kekuatannya dia sendiri, tetapi dengan kekuatan yang dari sendiri. Iya. Luar biasa. Nah, jadi bisa balik ke pertanyaan tadi bang, saya lupa.
baik, apakah ke dalam kita mempunyai komunitas itu apakah sangat membantu kita dalam menghadapi kecemasan dan Nah, ketakutan ini? komunitas itu sangat membantu, tapi kita mencari komunitas yang sehat. Ya kan? Contohnya? Banyak komunitas yang tidak sehat. Bisa saja ada komunitas balap-balapan. Ya kan? Balapan motor. Itu kan komunitas, satu komunitas, tapi bagaimana yang Tuhan mau dalam kehidupan kita mencari komunitas yang sehat. Artinya yang bisa saling membangun, yang bisa saling mensupport, yang bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Satu susah, sama-sama rasa susah. Nah, jadi komunitas, kita berada dalam komunitas itu suatu hal yang harus kita ikuti. Karena di situ ada banyak hal-hal yang dimana kita bisa dapatkan. Ya kan? Mungkin hal-hal yang kita tidak bisa dapatkan, mungkin wah, saya kurang ini, ternyata si Sony bisa saling melengkapi sama saya. Jadi ada saling membantu. Ya, ada saling membantu, ada saling membangun persekutuan dengan Tuhan. Nah, itu komunitas yang membuat kita bertumbuh ke depan. Karena kalau kita berkomunitas, bukannya saya melarang bahwa kita tidak boleh bergaul dengan siapa aja. Tapi kita boleh bergaul dengan siapa aja, tapi kita ambil hal yang baik. Komunitas yang sehat lah. Komunitas yang sehat dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita bangun komunitas yang tidak sehat, sudah pastinya arahnya tidak akan sehat. Kehidupan kita pun makin hancur. Makin hancur, makin berantakan, nggak ada arah tujuan. Nah, itu suatu komunitas yang sehat itu membawa kita untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhan sendiri. Haleluya. Biasa. Nah, itu. Minum dulu. Oh iya. Minum dulu supaya Soalnya biar haus ya. Semangat ya. Udah ini juga. Karena kan semakin Minum. panas ini. Iya, suasananya semakin panas dan saya sangat memberkati, sangat terberkati. Bahkan jujur pasti dari netizen yang ada di Believers pasti sangat senang dengan jawaban-jawaban dari teman-teman, dan itu pasti sangat memberkati, karena untuk menghadapi hal-hal seperti ini itu kita membutuhkan teman-teman yang memang dia punya backgroundnya pelayanan seperti teman-teman. Dan balik lagi ke pertanyaan yang tadi yang sama. Menurut Brother Sony itu pasti dia punya pandangan sendiri. Tadi Brother Franz katakan bahwa kita harus punya komunitas yang sehat. Nah, menurut Brother Sony bagaimana dengan pertanyaan yang sama? Oke. Kita selama hidup di dunia ini kita perlu yang namanya pertemanan yang sehat-sehat. Betul. Komunitas yang sehat, dan bagaimana supaya kehidupan kita itu bisa membawa berkat. Jangan sampai kita bergabung di suatu tempat seperti tadi yang disinggung, bahwa kita tidak melarang dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berkomunitas dan sebagainya. Apakah dengan komunitas itu atau dengan pertemanan itu apakah bisa membuat kita itu lebih berguna atau gimana? Apakah lebih membuat kita semakin bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, atau menjadi pribadi yang lebih buruk dan sebagainya kan? Nah, dengan komunitas teman-teman ini akan membuat kita itu semakin bertumbuh. Belajar. Dengan komunitas saya bertumbuh itu bisa dalam dalam bekerja, dalam aktivitas apapun, saya bertumbuh karena di komunitas. Saya bisa bicara di dalam dunia pelayanan, baik di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia pertemanan, di pergaulan dan sebagainya. Saya bertumbuh yang saya dapatkan itu di lingkungan komunitas. Yang tadinya kayak saya pribadi, tadi orangnya takut, tidak berani, bahkan waktu mau bicara aja di depan orang itu rasanya takutnya luar biasa. Tapi lewat komunitas saya dibentuk. Siapapun itu, kalau kita sedang berada di suatu wadah atau organisasi atau komunitas, itu adalah kesempatan supaya teman-teman belajar di situ. Belajar mengenal pribadi orang, belajar mengenal karakter seseorang. Karena lewat komunitas itu kita akan sama-sama saling merangkul.
saling kerjasama, saling bergotong royong, saling berdoa, saling membawa kita semakin lebih lebih bertumbuh bersama, melangkah bersama. Di komunitas itu banyak hal yang akan kita dapatkan, banyak pelajaran, banyak suka, banyak duka, banyak hal. Kalau menurut saya, pandangan saya, karena komunitas itu akan membuat kita itu semakin lebih bertumbuh. Makanya kan ada satu ayat firman Tuhan dibilang dalam 1 Korintus 15 ayat 33 bilang begini. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita sedang duduk, dengan siapa sedang kita bicara, dengan siapa sedang kita berkomunitas, dengan siapa sedang kita jumpai, itu akan menentukan siapa kita. Itu akan menentukan masa depan kita. Keputusan apakah dengan kehadiran kita, apakah kita yang mempengaruhi mereka atau mereka yang mempengaruhi kita. Kalau itu adalah kita mempengaruhi mereka dengan hal yang positif, hal yang membangun, justru itu akan lebih lebih membuat kita itu semakin lebih bertumbuh, lebih baik lah. Itu dah fungsi dari komunitas. Lebih itu. Untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan ini pun sangat membutuhkan komunitas. Komunitas. Karena dalam bertumbuh untuk menjadi seorang yang lebih baik itu kita tidak bisa berjalan sendiri. Betul. Tapi kita butuh yang namanya komunitas. Dan dari dua pandangan yang berbeda ini hampir sama.